Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Au binajisin utawa kalawan najis. Au binajisin utawa kalawan najis. Wa in qallah walaupun titik, walaupun sedikit, at-taghayyuru opo perubahan. Wa in qallah walaupun titik, at-taghayyuru opo perubahan. Sudah ketemu halaman berapa? Belum? Walau kana walaupun ono al-ma'u opo banyu. Walau kana walaupun ono al-ma'u opo banyu kasiron iku akeh. Ai tegese kulataini iku rompulah. Walaupun air itu nyampe 2 kulah. Kemarin berapa 2 kulah? 270 liter. Au aksaroh atau lebih banyak. Au aksaro atau lebih banyak fi syurotai taghyir. Taghyir atau taghayyur? Iyanya 2 apa 1? Oh, taghayyur berarti. Tapi saya salah. Fi syurotai taghayyuri ing dalam 2 contoh perubahan. Bitohiri kalawan perkara suci, berubah kalawan perkara suci, wan najisi lan perkara kang najis. Wan najisi lan perkara kang najis. Di sini lafaz najis atau pada kholid di depan. Di depan innama yu'assiru at-taghayyuru in kana bi kholitin. Bi kholitin au bi najisin. Innama yu'assiru at-taghayyuru. Perubahan itu bisa berpengaruh kepada potensi air. Air ini nanti bisa jadi tidak mutahhir. Air ini bisa jadi tidak bisa mensucikan. Dengan 2 opsi, dengan 2 faktor. Yang pertama, kalau memang perubahan dengan perkara yang suci, tapi itu adalah mukholid atau kholid. Paham ya? Mukholid atau kholid, yaitu sesuatu yang tidak bisa dibedakan oleh pandangan mata. Ma la yutamayyazu fi ra'il ain. Penjelasannya seperti kemarin, sebagaimana air berubah dengan sebab buah-buahan yang mana pohonnya itu hidup di kanan kirinya air ya. Di kanan kirinya sumur umpamanya. Terus akhirnya jatuh. Atau air itu berubah dengan sebab daun. Tapi kalau memang dilemparkan atau dibuang, dimasukkan, itu kan namanya mukholid. Bedanya kalau memang air itu bercampur dengan benda suci yang namanya mujawir. Apa mujawir? Mujawir itu adalah sesuatu yang bisa dibedakan oleh pandangan mata. Oh, ini air, ini bukannya. Seperti kemarin. Jadi ini menjelaskan kepada air itu jika berubah maka tidak bisa digunakan untuk bersuci kalau memang berubah dengan faktor yang namanya kholid atau mukholid. Paham ya? Bedanya mujawir. Apa mujawir? Contohnya mujawir berubah karena lama tidak dipakai ya. Bitulil muksih. Jadi orang yang merantau sehingga selama 3-5 bulan nggak dipakai umpamanya, airnya berubah. Warnanya berubah, baunya berubah, itu tidak menjadi masalah. Dan ini namanya mujawir.
Yang kedua, kalau memang perubahan itu dengan sebab najis, paham ya? Dengan sebab najis. Walaupun perubahan itu sedikit, bahkan walaupun air itu banyak. Kalau memang sudah berubah dengan najis, maka nanti air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sekilas dari penjelasan ini. Terus, jadi dalam dua contoh yang dimaksud perubahan dengan suci, yang maksud adalah mukholid, dan yang najis yang ini. Wis, adapun wal kullatani utawi dua kulah. Bil wazni kalawan timbangan khamsu mi'ati ritlin, itu 500 ritel. Baghdadin kang bangsa Baghdad, taqriban kalawan secara perkiraan, kira-kira, bukan tahdidan, bukan ukuran pas. Jadi dalam fikih itu ada dua bahasa, ada takrib, ada tahdid. Kalau takriban itu ya kurang lebihnya, sehingga seandainya kurang, cuma kurang sedikit itu nggak apa-apa. Paham ya? Sebagaimana gampangnya masalah wanita haid itu keluar darah haid lumrahnya pada usia 9 tahun. Paham ya? Imkanuhu mim ba'ditis in wal aqol yaumun wa lailatun wal aksarul ajal. Jadi imkanuhu, jadi wanita haid keluarnya darah itu biasanya ketika umur 9 tahun. Nah ini 9 ini sanawat secara takriban atau takribiyat, kurang lebih. Nah seandainya umurnya 9 tahun kurang 1 hari umpamanya, kurang 2 hari, terus keluar darah, itu namanya darah haid. Nah ini kan nggak 9 tahun pas, nggak apa-apa. Kenapa? Karena secara takriban. Bedanya kalau tahdidan harus pas, kurang sedikit ya nggak dianggap, harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh fikih. Jadi ada tahdidan, ukuran pas, tidak boleh kurang, ada takriban, yaitu secara perkiraan. Ketepatan di sini dua kula itu yang secara takriban. 500 ritel yang sifatnya Baghdad secara takriban. Berarti kalau ukuran kita 270 liter. Kurang, Ustaz, ini kurang nggak sampai 270 pas umpamanya, nggak apa-apa. Karena secara takriban. Wabil masahati lan kalawan ukuran fil murabba ing dalam wadah yang persegi 4. Cara pengukurnya kalau wadahnya jedingnya itu persegi 4, ziraun itu 1 zira. Warubuun dan 1/4. 1 zira dan 1/4. Ini kalau jedingnya persegi 4. Jeding atau tempat wudhu umpamanya. Baik tulan wa ardon wa umkon. Tulan panjangnya. Panjangnya 1 zira 1/4. Wa ardon dan lebarnya. Lebarnya sama. Ya ini tempat wudhu ini ya. Tempat wudhu ini panjang lebarnya sama kayaknya ya. Kadang kan ada panjang, ya panjang tapi nggak lebar. Atau sebaliknya, tapi lumrahnya nggak. Panjang tapi nggak lebar ya. Karena keterbatasan tanah umpamanya lahan. Tapi kalau tempat wudhu ini kayaknya pas kan, panjang lebarnya sama. Itu mungkin ya 1 zira 1/4 itu sudah ukuran berarti. Panjang lebar wa umukon dan dalamnya juga. Terus diro itu bidiro ilyadil mu'tadilih, kalawan diroknya tangan yang sedangan. Tangannya nggak terlalu panjang atau nggak pendek, biasa-biasa aja. Paham ya? Ukurannya tangan biasa. Kadang kan ada tangannya panjang, atau sebaliknya tangannya pendek. Ini enggak, wis.
namanya dhira'ul yadil mu'tadilah, ya, tangan yang biasa. Paham ya? Tangannya orang yang memang ya segitu ya kan. Tidak di luar biasa. Ada yang pendek atau ada yang panjang. Di sini enggak, tangan yang biasa. Nah, tadi itu kalau memang murabbak persegi 4. Sekarang wa fil mudawwari, lan ing dalam wadah yang bulat. Wah, tempat wudunya bulat. Ada enggak seperti ini ya? Ya, ada cuman jarang ya. Pernah menemukan Fian? Hasan Hussein pernah menemukan tempat wudunya bulat? Hah? Ampel itu bulat tak? Oh iya, benar. Yang masjid itu ya. Iya benar. Itu namanya al-mudawwar. Bagaimana itu dhira'un, itu satu dhira' min sairil jawanibi, sangkeng dari semua arah. Dari semua arah itu ya satu dhira'. Dhira' itu bidhira'il adami, kalawan dhira'nya manusia. Bidhira'il adami, kalawan dhira'nya manusia, wa dhira'ani, dan dua dhira'. Umkon, dalamnya. Kalau dalamnya dua dhira'. Bidhira'in najjarih, kalawan dhira'nya tukang. Najjar itu biasanya tukang kayu. Karena mungkin zaman dulu ya lumrahnya kayu ya. Ya sekali tukang gitu, tukang bangunan. Kalawan dhira'nya ya tukang bangunan. Wis. Wa utawi dhira'un najjar. Itu dhira'un, itu dhira', wa rubu'un, dan seperempat. Dhira'un itu dhira', wa rubu'un, dan seperempat. Jadi ini cara mengukur tempat wudhu itu murabbak itu seperempat apa tidak. Atau mungkin mudawwar. Apa mudawwar? Mudawwar itu bulat. Di sini ada dua ya, ada dua. Kalau tidak murabbak, mudawwar. Lah kadang kita temukan tempat wudhu panjang ya, tapi enggak lebar. Di sini enggak ada tak? Ya, kadang ada panjang tapi enggak lebar karena memang arah kanan kirinya mungkin keterbatasan lahan umpamanya. Ya dikira-kirakan. Kira-kira air itu nyampe apa tidak pada ukuran 270 liter secara perkiraannya. Secara ya dikira-kirakan, tidak harus pas.